Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat! Login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali kami KPP Pratama Tahuna bersama dengan saya Afif Nurifai bertemu lagi dengan kawan pajak sekalian untuk menyampaikan informasi terkini terupdate tentang ketentuan perpajakan. Gimana kawan pajak? Gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja dong. Nah, pada kesempatan kali ini KPP Pratama Tahuna bersama dengan kawan pajak melalui live IG ini akan ngobrol-ngobrol santai tentang pemandangan NIK dan NPWP. Nah, untuk narasumber kita pada hari ini yaitu adalah Kak Lanti kita ya. Halo kawan pajak, semoga tetap sehat dimanapun kawan pajak berada. Ya, selaku asisten penyuluh pajak terampil KPP Pratama Tahuna. Nah, kita awali dengan beberapa obrolan, yaitu di sini kita akan membahas tentang pemandangan NIK dan NPWP. Saat ini informasi perpajakan semakin banyak kita jumpai, baik lewat sosial media maupun edukasi langsung kepada masyarakat. Berbagai jenis pajak telah diinformasikan baik kepada masyarakat yang telah memiliki NPWP dan yang belum memiliki NPWP. Nah, kita akan bertanya-tanya nih kepada Kak Lantik tentang pemandangan NIK dan NPWP. Seperti yang kita tahu, banyak masyarakat yang masih belum tahu nih Kak, pemandangan NIK NPWP itu apa sih sebenarnya dan mengapa kita harus melakukan pemandangan NIK dan NPWP. Gimana Kak Lantik? Baik Mas Afif, kalau kita
pahami bahwa nomor induk kependudukan atau NIK itu adalah kode unik yang diberikan kepada kita selaku penduduk Indonesia, di mana NPWP juga merupakan serangkaian 15 digit kode unik yang diberikan kepada wajib pajak atau kawan pajak sekalian yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak sebagai identitas perpajakannya. Nah, kenapa NIK dan NPWP wajib dipadankan atau divalidasi? Karena NIK adalah nomor induk kependudukan yang menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UHPP diamanatkan untuk menjadi identitas wajib pajak. Artinya, NPWP yang akan kita gunakan di kemudian hari, Mas Habib, itu akan menggunakan nomor NIK. Oh, jadi gitu ya Kak. Nah, apa sih yang menjadi dasar kita harus NPWP ini harus kita ubah, kita padankan dengan NIK ini Kak? Selain yang tadi saya sebutkan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ada juga ketentuan pelaksanaannya di PMK 112 tahun 2022, di mana menjadi peraturan turunan dari UU KUP yang diperbarui dan diubah sebagaimana dengan UU HPP. Latar belakang pemadanan NIK dan NPWP tertuang di pasal 2 ayat 1 menjelaskan di situ bahwa NPWP atau nomor pokok wajib pajak yang menjadi identitas perpajakan wajib pajak orang pribadi, tujuannya orang pribadi, Mas Habib, karena yang punya NIK itu kan orang pribadi sebenarnya. Badan dan instansi pemerintah tidak memilikinya. Namun nanti ada ketentuan yang mengaturnya. Kalau tidak punya NIK bagaimana? Tujuannya sebenarnya itu untuk memberikan kepastian hukum atau keadilan kepada semuanya. Yang kedua, untuk memberikan kesetaraan, bahwa untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif diperlukan kesederhanaan dan keadilan. Yang ketiga, untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia atau bahasa kerennya itu SIN, Single Identity Number, di mana nanti semua administrasi baik perpajakan atau layanan publik seluruhnya diharapkan bisa menggunakan satu nomor NIK saja, seperti di luar negeri ya diharapkannya. Mau paspor, SIM dan sebagainya diharapkan bisa hanya menggunakan nomor NIK. Harapannya seperti itu. Oh, jadi gitu ya Kak. Nah, seperti yang kita tahu, Direktorat Jenderal Pajak kan sudah dari cukup lama ya Kak untuk mempromosikan tentang pemadanan NIK dan NPWP ini. Nah, tapi kalau boleh tahu sejak kapan sih dipergunakan NIK sebagai NPWP? Pemadanan NIK dan NPWP sudah mulai diberlakukan, cuman belum secara masif itu dari pertengahan tahun 2022. Lebih tepatnya tanggal 14 Juli 2022 itu dimulai dicanangkan, cuman belum diberlakukan secara menyeluruh. Nah, setelah 14 Juli 2022 itu NIK dipersamakan dengan NPWP. Ada 3 format NPWP yang baru, Mas Habib. Yang pertama NIK untuk orang pribadi, yang kedua nanti WP badan, instansi pemerintah yang saya sebutkan tadi yang tidak memiliki NIK akan diberikan kode khusus sendiri berupa NPWP 16 digit, di mana yang sudah terdaftar sebelumnya itu akan memperoleh tambahan angka 0 di depan NPWP sebelumnya. Untuk WP badan yang baru terdaftar akan mendapatkan kode unik 16 digit saat pendaftaran NPWP. Yang ketiga adalah WP cabang. Nah, WP cabang ini sedikit berbeda karena WP cabang ini nanti akan mendapatkan NITKU. Itu adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha. Itu nanti akan diberikan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk WP cabang. Itu, Mas. Oh, jadi gitu ya. Nah, mungkin ini beberapa pertanyaan nih yang biasanya ditanyakan masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang dengan adanya NIK dan NPWP ini dipadankan, ada yang merasa takut, ada yang juga yang merasa oh nanti ini bakal dikenain pajak nih, atau mungkin nanti ada hubungannya nggak nih NIK sama NPWP terkait dengan pajak yang akan ditarik atau seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah apakah berlakunya NIK dengan NPWP ini maka semua masyarakat yang memiliki NIK maka akan dikenakan pajak, Mas Andi. Oke, itu yang viral kemarin yang dikatakan banyak orang bahwa apabila NIK dilakukan sebagai NPWP berarti semua orang yang punya NIK akan dikenakan pajak. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Karena untuk menjadi seorang wajib pajak
itu tidak serta-merta ketika memiliki NIK saja. Penggunaan NIK sebagai NPWP ini semata-mata hanya untuk kepentingan administrasi saja, kemudahan administrasi. Untuk menjadi wajib pajak supaya bisa dipajaki, melakukan pelaporan pajak, mendapatkan bukti potong dan hak dan kewajiban pajak lainnya, itu harus memenuhi 2 syarat, Mas Afif. Yang pertama syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, NIK-nya tadi syarat subjektif kawan pajak sudah terpenuhi. Namun objektifnya ini apakah sudah terpenuhi atau belum? Apakah kawan pajak sudah punya penghasilan, sudah menjadi karyawan, atau sudah punya usaha? Apabila belum, tentu saja wajib pajak atau kawan pajak itu tidak serta-merta dikenakan pajak. Hanya untuk NIK ini dipergunakan sebagai NPWP untuk wajib pajak di kemudian hari start dari 1 Januari 2024. Kembali lagi ke subjek pajak tadi, apabila wajib pajak yang sudah terdaftar pun tidak serta-merta semuanya dikenakan pajak. Ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak, Mas Afif. Sampai dengan jumlah tertentu wajib pajak tidak dikenakan pajak atau tidak dipotong pajak. Contohnya seperti karyawan sampai dengan apabila dia mempunyai status TK0, belum menikah dan belum ada tanggungan, itu penghasilan tidak kena pajak. Wajib pajak tersebut adalah 54 juta rupiah dan itu bisa meningkat sebanyak tanggungan maksimal kawin dan anak 3 72 juta rupiah. Berbeda lagi untuk UMKM. UMKM ada PTKP sendiri, istilahnya relaksasi lah Mas Afif. Sampai dengan penghasilan 500 juta, omset 500 juta tidak dikenakan pajak. Kapan dikenakan pajak? Ketika dia sudah melewati omset 500 juta tersebut dalam 1 tahun. Lalu di tahun berikutnya kalau sudah 500 berarti start dari nol lagi, Mas Afif? Enggak, dia dari 500 juta lagi, dapat setiap tahun berbeda, tidak serta-merta cuma 1 kali. Itu sih, Mas Afif. Oh, jadi masyarakat nggak perlu resah lagi ya terkait dengan pemandangan NIK dan NPWP. Betul, tidak serta-merta punya NIK lalu saya menjadi wajib pajak, tidak begitu. Jadi NIK dan NPWP ini akan menjadi syarat administrasi saja. Betul. Agar nanti wajib pajak atau kawan pajak yang ingin melakukan permohonan di tentang ketentuan perpajakan menjadi lebih mudah dengan adanya pemandangan NIK dan NPWP ini. Nah, nih bagaimana masyarakat atau kawan pajak yang ingin melakukan pemandangan NIK dan NPWP, mungkin ada yang belum tahu ya Kak terkait caranya, bisa dijelaskan Kak? Baik, jadi untuk NIK supaya bisa dipergunakan sebagai NPWP itu harus dilakukan pemadanan teman-teman atau pemutakhiran data, baik secara mandiri atau kawan pajak data. Ada 3 skema atau 3 metode yang bisa dilakukan, Mas Afif. Yang pertama melalui call center DJP, melalui krim pajak. Kawan pajak bisa menelpon di 1500-200. Nanti kawan pajak tinggal sampaikan kepentingannya untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP dengan melakukan validasi PORO atau Proof of Record Ownership, di mana wajib pajak menyampaikan bahwa wajib pajak yang bersangkutan bukan orang lain. Jadi untuk diuji validasi data masing-masing. Yang kemudian melakukan validasi mandiri via aplikasi DJP online. Bagi kawan pajak yang sudah pernah melapor di DJP online secara online, Mas Afif, itu dia bisa mengakses di menu profil itu untuk melakukan validasi NIK-nya secara mandiri. Yang ketiga, apabila 2 metode yang pertama tadi tidak berhasil atau mengalami kendala, kawan pajak bisa datang ke loket TPT di kantor pelayanan pajak terdekat di semua cabang di seluruh Indonesia dengan membawa berkas validasi identitas, baik KK, kartu KTP atau yang sejenisnya yang menunjukkan bahwa identitas pribadinya. Iya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih bahwa wajib pajak itu bisa melakukan pemandangan NIK dan NPWP secara mandiri. Nah, bisa dijelaskan lebih jauh nggak Kak gimana caranya untuk yang mandiri itu? Oke, untuk secara mandiri teman kawan pajak itu harus login dulu di aplikasi atau web djponline.pajak.go.id atau dari domain pajak.go.id. Wajib pajak atau kawan pajak bisa login menggunakan NPWP yang lama, atau apabila kawan pajak yakin NIK-nya tidak ada masalah, bisa langsung mengisikan NIK, password, dan
kode keamanan yang tertera di web tersebut. Nah, apabila memang ada kendala bisa menggunakan nomor NPWP yang lama terlebih dahulu. Nah, setelah masuk, pilih menu profil. Dalam menu profil nanti ada data NIK yang bisa dirubah, namun tidak cuma NIK, Mas Arvin. Bisa tanggungan, pekerjaan, status, penghasilan, alamat, data diri, dan lain sebagainya. Namun demikian teman-teman, tidak serta-merta semua NIK itu tidak bermasalah, karena ada juga yang memiliki masalah. Salah satunya ada yang memiliki nomor NIK ganda yang kemudian melakukan perubahan status, namun database di Dinas Dukcapil belum update. Jadi statusnya masih yang lama, sehingga kalau divalidasi mandiri notifikasinya akan ada error, ada gangguan atau kesalahan atau tidak dapat dilanjutkan. Itu semua kawan pajak harus lakukan klarifikasi ke Dinas Dukcapil supaya Direktorat Jenderal Pajak dapat mengintegrasikan semua data kawan pajak dari Dinas Dukcapil. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah mengakses djponline.pajak.go.id atau domain pajak.go.id, itu kawan pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh kode EVIN. Kawan pajak bisa membuka akses di pajak.go.id, kemudian di bagian kanan atas pilih menu login, lalu pilih belum terdaftar atau belum registrasi. Kemudian kawan pajak akan dimintakan mengisi nomor NPWP atau yang NIK itu tadi, lalu data diri, kemudian akan diminta untuk membuat password yang baru. Kemudian silakan login menggunakan nomor NPWP, NIK atau password dan kode keamanan yang ada di web tersebut. Jadi kayak di KPP Pratama Tahuna nih, yang bentuknya kan kepulauan nih, Mas. Nah, mungkin banyak wajib pajak yang di luar Pulau Sangihe atau ada di Kepulauan Talaut, ada juga di Sitaro. Mungkin jauh kan untuk ke KPP Pratama Tahuna untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Nah, itu bisa dilakukan lewat online, lewat DJP online ya, DJP online. Ya, dengan memasukkan kode EVIN dan juga NIK yang menjadi NIK-nya wajib pajak. Nah, di situ kita bisa melakukan pemadanan NPWP, itu tadi ya, Kak. Nah, jadi mungkin beberapa hal dari sini pemadanan NIK dan NPWP itu cukup mudah untuk dilakukan ya. Sebenarnya cukup mudah, dan untuk perhatian kawan pajak semuanya, diharapkan bagi yang sudah memiliki NPWP untuk bisa melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Mengapa? Karena per 1 Januari 2024 nanti semua layanan administrasi perpajakan akan menggunakan NPWP, sehingga supaya teman-teman dan kawan pajak sekalian tidak mengalami kendala perpajakan, aplikasi, layanan langsung, konsultasi, baik secara tatap muka maupun online, kami sarankan untuk segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Begitu, Mas. Oh iya. Jadi kawan pajak masih ada waktu untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Jadi di sini masih bisa melakukan pemadanan NIK dan NPWP ya, Kak, sampai 31 Sampai 31 Desember. Iya, benar sekali. Nah, di 31 Desember kawan pajak jangan sampai lupa untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Nah, bagi kawan pajak yang ada di luar Pulau Sangihe bisa melakukan pemadanan NIK dan NPWP di KP2 KP Talaut bagi yang ada di KP2 KP Talaut. Dan juga untuk yang ada di Sitaro nanti ada pojok pajak nih, Kak. Pojok pajak. Jadi untuk yang November ini akan diadakan pojok pajak mulai minggu depan. Informasi terkait pojok pajak nanti bisa dicek di media sosial Pajak Tahuna, dari Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, untuk kawan pajak yang berada di Kepulauan, Ya, kalau tidak bisa juga cek WA pelayanan kami. boleh. Ya, WA pelayanan di KPP Pratama Tahuna. Untuk telepon 1500-200 pastikan teman-teman atau kawan pajak memiliki pulsa. Kalau tidak ada, tidak tersambung. Ya, pastinya dong, Kak. Siap. Mosok untuk melakukan telepon kepada krim pajak harus punya pulsa dulu.
Nah, mungkin ada kesimpulan dari Kak Lantek untuk live IG pada sore hari ini. Mungkin inti dari pembahasan kita kali ini adalah semoga kawan pajak bisa segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP sampai dengan 31 Desember 2023, karena di 1 Januari 2024 dan kemudian akan selalu mempergunakan nomor NIK sebagai NPWP, di mana untuk orang pribadi akan menggunakan NIK, nomor untuk badan instansi pemerintah dan sejenisnya untuk menggunakan NPWP 16 digit, dan untuk menggunakan untuk WP cabang menggunakan NITKU itu tadi yang diberikan secara jabatan kepada wajib pajak cabang. Nah, mungkin sekian dari kami KP Pratama Taruna akan selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Apabila mengalami kendala, membutuhkan konsultasi baik secara tatap muka maupun layanan online, bagi wajib pajak yang mengalami kendala yang secara khusus bisa langsung datang hubungi kami dari loket di KP Pratama Taruna atau melalui layanan hotline yang bisa dihubungi via media sosial atau layanan perpajakan online kami melalui media WhatsApp. Nah, untuk kawan pajak yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut bisa mendatangi KP 2KP Talaut. Mungkin itu dari kami. Semoga kawan pajak bisa segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP. KPP Pratama Taruna, fokus, sinergi, sukses, mulia. Demikian obrolan kita. Semoga kawan pajak semakin teredukasi dan semakin wawasannya semakin berkembang ya Kak. Nah, jangan lupa follow akun Instagram kami KPP Pratama Taruna di @pajaktaruna agar semakin mudah memperoleh informasi terkini dan terpercaya tentang pajak. Nah, wajib pajak yang mungkin belum tahu layanan kami bisa menghubungi nomor yang ada di IG akun kami KPP Pratama Taruna. Di sini ada link yang bisa diklik. Di situ tersedia beberapa informasi perpajakan. Nah, terima kasih untuk live IG pada sore hari ini. Semoga kawan pajak semakin teredukasi. Nah, apabila kami ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye kawan pajak.